Salam Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada di pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa dan masih bisa merenungkan firman-firman kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku semuanya ini tentu karena kasih Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat peduli kepada kita, sehingga masih diberikan kesempatan buat kita untuk merenungkan firman-firman kebenaran ini untuk masa depan kita, di mana kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi kita harus kembali kepada firman-firman kebenaran supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikannya kepada kita. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pada pagi ini Engkau telah bangun kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan, penyertaan, perlindungan-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus, kami ini tidak ada apa-apa yang harga debu pun tidak Yesus, tapi karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu mulia, karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami ada seperti saat ini. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik, di mana Bapa di pada pagi hari ini masih Engkau berikan kesempatan kami untuk membaca kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa firman-Mu yang kami sampaikan, yang kami dengarkan, bisa kami pakai dan bisa kami jalankan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, baik juga baik juga Tuhan Yesus, di mana saja berada sini Bapak Ibu Saudaraku yang ada merasa kekurangan, baik juga merasa sakit, yang Engkau tetap bertahan keberkaria, Engkau membimbing sehingga betul-betul menyerahkan diri pada Engkau, tetap bersyukur kepada Engkau saja, karena semua ini adalah seizin Engkau untuk menuntun kami untuk menjalankan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, apapun masalah pergumulan hidupan tantangan yang dihadapi semua Bapak Ibu Saudaraku di mana saja pada saat ini, Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga betul-betul Tuhan kami menyerahkan diri semua kepada Engkau, sehingga betul-betul Engkau campur tangan mengangkat semua masalah kami, sehingga betul-betul Bapa kami merasakan bagaimana tuntunan, penyertaan, perlindungan-Mu sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku, salam damai sejahtera, di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan firman Tuhan untuk masa depan kita, di mana kita di dalam dunia ini sering diombang-ambingkan dunia ini, sering kita nina-bobokkan dunia ini, tapi pada pagi hari ini mari kita saling mengingatkan satu dengan lain supaya kita membenahi diri kembali kepada firman-firman kebenaran. Karena tanpa kita menjalankan firman-firman kebenaran, tentu kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena jika kita hanya diam-diam saja, jika hanya kita percaya saja, jika hanya kita beriman saja tanpa kita bertindak, tentu saja kita tidak sampai kepada tujuan. Jadi kita harus bertindak taat dan setia, beriman dan percaya, pasti kita akan mendapatkannya. Karena janji Tuhan seperti Bapak Abraham juga dia bertindak, di mana dia menyembahkan anaknya si Ishak. Jadi itu tanpa iman, tanpa perbuatan adalah kosong. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita bertindak seturut dengan kehendak Tuhan, taat dan setia. Dari itu mari kita baca Alkitab kita, Matius 10 ayat 16. Katanya begini, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi Bapak Saudaraku, kita diutus bukannya mencari ketenangan. Kita diutus bukannya menyenangkan daging. Kita diutus bukannya menikmati dunia ini. Kita diutus bukanlah pesta pora untuk bersenang-senang, tapi kita diutus ke tempat serigala yang buas. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bayangkan, jika kita bayangkan bagaimana domba dilepaskan di tempat serigala, bagaimanalah apa yang terjadi. Jadi begitulah katanya kita ini, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular
dan tulus seperti merpati. Disinilah sering orang salah mempergunakan, sehingga dia cerdik. Nah, cerdik artinya cerdik tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi cerdik katanya dia melakukannya seturut dengan kehendak daging. Nah, jadi ini mempergunakannya salah mempergunakan. Bahkan katakan cerdik untuk melawan tipu setan. Bukannya cerdik untuk mempergunakan hal-hal tentang dunia ini, tapi cerdik untuk melawan tantangan yang kita hadapi, yaitu adalah setan yang mengincar kita. Tetapi ayat 17 mengatakan, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadahnya. Jadi sini katanya kepada kita, berhati-hati kepada semua orang, karena kita tahu kepala cuman rambut hitam, tapi di hati siapa yang tahu. Jadi kita waspada dan jeli dan berdoa sehingga kita bertindak seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi selebihnya itu adalah urusan Tuhan. Yang penting kita itu serahkan pada Tuhan apapun yang kita hadapi, ligu-ligu apapun yang di dalam dunia ini, supaya tetap Tuhan campur tangan. Ayat 18 mengatakan kepada kita, dan karena aku kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita ini digiring kepada raja-raja, kepada penguasa-penguasa sebagai saksi bahwa kita itu ada anak-anak Tuhan. Nah, jadi ini semua saudaraku, jika dengan kekuatan tentu kita tidak mampu. Tentu kita membela kedagingan kita, tentu kita membelot, tidak mau bersama-sama Tuhan Yesus. Karena mengikut Tuhan Yesus harus pikul salib, harus ada tantangan, harus ada pergumulan. Nah, jadi banyak orang belot akan membuat firman kebenaran. Jadi jika kita melakukan firman kebenaran diri sendiri, kemana kita berjalan? Jika tidak kita melakukan firman kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, haruslah kita kembali kepada firman kebenaran seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita itu mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Jika kita melakukan firman kebenaran diri sendiri, tentu kita mengikuti apa yang ada dalam dunia ini, apa aturan dalam dunia ini untuk membawa kita ke dalam kebinasaan. Ayat 19 mengatakan kepada kita, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Jadi katanya kepada kita, jangan khawatir jika kita memang betul-betul melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi jika kita tidak melakukan turut dengan taat dan setia untuk menjalankan firman Tuhan, ya tentu kita was-was. Karena apa? Karena kita ragu, karena kita akan cemas, kita akan khawatir. Karena apa? Karena tidak ada pegangan kita. Jika ada pegangan kita kebenaran firman Tuhan, tentu kita tidak ragu apapun jadi, karena kita merasa bahwa Tuhan itu yang berkuasa, Tuhan itu yang menuntun membimbing kita. Karena semuanya itu hidup atau mati, kita tetap bersama Yesus. Karena perjuangan kita itu adalah Yesus. Karena perjuangan kita hidup ini bukanlah tentang hal-hal dunia ini, tapi perjuangan kita hidup dalam dunia ini adalah untuk kehidupan yang kekal itu. Karena semuanya yang ada dalam dunia ini kita tinggalkan, termasuk tubuh kita tinggalkan. Jadi itu Bapak Saudaraku, harus kita mengerti kita hidup ini untuk apa. Jadi banyak manusia tidak mengerti untuk apa hidup dalam dunia ini. Dia merasa hidup dalam dunia ini untuk menikmati dunia ini, untuk bersenang-senang, pesta pora, dan sebagainya. Padahal kita hidup dalam dunia ini hanya singgah sementara. Kita di dunia ini hanya sekolah, ujian, supaya kita tamat, supaya kita bisa mendapatkan mahkota kerajaan surga yang disiapkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi ayat 20 mengatakan kepada kita, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi kita ini adalah milik Tuhan, dan sudah dimateraikan roh Tuhan kepada roh kita ini.
Jadi yang berkata-kata itu bukanlah dengan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan hasil pikiran kita, bukan kepintaran kita, tapi karena roh yang berkata-kata dalam diri kita ini. Jadi jangan pernah kita khawatir melakukan kehendak Tuhan, karena yang membela kita itu bukanlah kekuatan kita, tapi membela kita itu ada roh Tuhan. Roh Tuhan akan menyertai kita, roh Tuhan akan membimbing kita, roh Tuhan akan membukakan rahasia firman-Nya kepada kita, supaya kita itu berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita berjalan seturut dengan firman Tuhan, taat dan setia, bukan dengan kekuatan kita melangkah, tapi dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, jadi ini tidak bisa didapati di mana-mana, tidak bisa beli dengan uang, seberapapun itu harganya. Tapi kita itu hanya bisa menyerahkan diri kita sepenuhnya, membaca firman Tuhan, melakukannya taat dan setia. Barulah kita mendapatkan roh Tuhan yang bekerja dalam hati kita ini, sehingga roh Tuhan dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga disatukan. Yesus ada di hati, di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Kita akan nyatu. Jadi semuanya itu saudaraku, tinggal kita bagaimana kita untuk mendapatkannya. Karena di sini jelas katanya kepada kita ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi inilah perjuangan kita Bapak Saudaraku. Bahkan kita melihat akhir-akhir zaman ini sangatlah keji, sangatlah luar biasa. Kasih itu sudah menipis. Bahkan kita melihat kejadian-kejadian itu, bahkan saudaranya dibenci, bahkan juga ada pemberontakan, bahkan juga ada pembunuhan, bahkan juga semua kita melihat anak tentang orang tua mengenai anak. Kita melihat kejadian-kejadian saat ini. Jadi itu tanda-tanda akhir zaman. Itu harus genap. Karena firman Tuhan itu jika tidak genap, berarti firman Tuhan ini bohong. Nah, jadi semuanya itu di dalam yang tertulis dalam Alkitab ini harus terjadi. Terjadi bahwa membuktikan Alkitab ini adalah firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat yang ada tertulis ini di dalam Alkitab ini hampir genap semuanya. Jadi inilah tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman bahwa Tuhan sudah mengenapkan semua janji-janjinya akan terjadi. Ayat 23 mengatakan kepada kita, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Jadi sini katakannya kepada kita, walaupun mungkin ada tantangan, walaupun mungkin ada masalah, jadi kita harus bersandar kepada Tuhan. Jadi kita harus menghindar. Jadi kita nggak perlu melawan, kita tidak perlu untuk ambil aksi, tapi kita itu berserah pada Tuhan, supaya Tuhan tetap campur tangan, supaya Tuhan membela kita. Jadi karena kita tahu kita hidup dalam dunia ini adalah numpang. Jadi jika kita numpang, tentu kita tidak bisa berkeras, tidak bisa kita itu berkuasa. Karena apa? Karena kita bukan milik dunia, tapi kita milik kerajaan surga. Jika kita memang betul-betul mengatakan saya ini orang Kristen, pengikut Kristus. Nah, jadi jika kita pengikut Kristus, tentu kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi tentu kita dibenci oleh dunia, dibenci oleh orang banyak. Jadi jika kita memang pengikut Kristus, kita harus siap dibenci orang banyak, bahkan kita disiksa orang banyak, bahkan kita dikata-katai. Jadi itu semuanya harus terjadi, karena firman Tuhan mengatakan cukuplah bagi seorang murid. Nah, 24 mengatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi kita sini katakannya kepada kita tidaklah jauh daripada Bapa kita di surga. Karena di sini tadi jelas kepada kita, sebab
murid tidak lebih daripada gurunya. Jadi kita berlaku seperti guru kita. Guru kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Bapa kita adalah Tuhan Yesus. Jadi kita tidak lari daripada kenyataan, tidak lari daripada apa yang dilakukannya. Jadi jelas tadi kata sini kepada kita, sebab murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Jadi perumpamaan seperti itu supaya kita mengerti kita tidak jauh. Jadi kalau Yesus menderita untuk menebus dosa kita, tentu kita menderita untuk sesama kita manusia. Jadi itu harus sejalan. Jadi tidak kita bisa egois, tidak bisa mementingkan sendiri, tapi kita itu harus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ayat 26 mengatakan kepada kita, jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dibukakan, diketahui. Jadi kita jangan khawatir, jangan takut. Semuanya itu tidak ada yang tertutup. Tuhan akan melihat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu Tuhan akan melihat. Jadi jangan kita khawatir tentang hal-hal tentang dunia ini jika kita melangkah seturut dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan tetap menopang kita, mengulurkan tangannya, membimbing kita, menyertai kita. Jika kita jatuh, tidak jatuh tergeletak. Karena apa? Karena Tuhan tetap menopang kita. Yang penting kita itu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, taat dan setia. Jadi ayat 27 mengatakan kepada kita, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Jadi katakannya kepada kita harus menjadi terang, kita harus menjadi saksi, kita harus menjadi garam, kita harus menjadi berkat kepada banyak orang. Karena kita itu anak-anak Tuhan. Jadi kita harus cerita, kita harus bersaksi, harus kita itu bukakan bagaimana ajaran Tuhan Yesus, supaya kita bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kita disuruh Tuhan Yesus, kita bukan orang-orang egois, bukan orang-orang mementingkan diri sendiri, tapi kita mementingkan sesama manusia, mengasihi semua manusia seperti diri kita sendiri. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi semuanya Bapak Saudaraku memang tidaklah gampang. Tidaklah gampang itu melakukannya jika kita melakukannya seturut dengan kehendak kita. Tapi jika kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, apapun tantangan kita, apapun rintangan kita, apapun pergumulan kita, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan mengiringi sepanjang kehidupan kita. Kita tidak akan jatuh tergeletak. Jadi semuanya Bapak Saudaraku harus kita mengerti, harus kita paham, dan kita harus kembali kepada firman kebenaran. Nggak bisa kita andalkan kekuatan kita, nggak bisa kita andalkan kepintaran kita jika kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita mengandalkan pikiran kita, tentu kita tidak akan mampu. Karena apa? Karena firman Tuhan ini tak bisa dipikirkan dengan hati, dengan pikiran logika. Karena apa? Karena tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, tinggal kita bagaimana kita menyikapi firman Tuhan ini. Jika kita menyikapinya dengan pikiran-pikiran dunia, tentu firman Tuhan ini diserongkan. Firman Tuhan ini diserongkan sehingga membuat firman kebenaran, sehingga mengambil firman ini dengan pikiran kita, dengan menyenangkan daging kita, dengan membuat firman Tuhan ini untuk menjadi berkat, bukan menjadi kebenaran. Jadi seharusnya firman Tuhan ini harus tidak ditambahi dan tidak dikurangi, tidak ditaruh bumbu, tidak taruh bumbu penyedap. Apa yang rasanya itulah yang kita nikmati. Karena apa? Karena firman Tuhan ini haruslah original, nggak bisa kita bumbu-bumbui, nggak bisa kita taruh bumbu penyedap supaya kita wah enak, nyaman untuk melakukannya. Jadi jika kita melakukannya, jika kita merubah-rubahnya, tentu kita tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus. Karena harus ada tantangan, harus ada pengembulan. Karena Yesus sendiri sudah mengatakannya. Jadi kamu harus taat dan setia. Karena apa? Karena Yesus sudah mempraktekkannya ke dunia ini untuk menunjukkan bagaimana sebetulnya pengikut Kristus. Jadi ayat 27 tadi mengatakan kepada kita, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang.
dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuhmu, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwamu. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kita diberikannya pilihan, apakah kita takut terhadap manusia yang bisa membunuh tubuh kita ini, apakah kita takut kepada Tuhan yang bisa membunuh tubuh dan jiwa kita masuk ke dalam neraka. Nah, jadi itu Tuhan memberikan pilihan. Jika kita takut kepada Tuhan yang bisa membunuh tubuh dan jiwa kita, tentu hidup dalam dunia ini kita menderita. Tentu kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tentu kita melakukannya taat dan setia. Tapi jika kita melakukan seturut dengan manusia, tentu kita enak, menyenangkan daging, dan bisa kita pesta pora dan sebagainya. Jadi ini semuanya tinggal kita, tidak tergantung kepada siapa-siapa. Jadi Bapak Saudaraku, karena waktu juga sudah habis, terima kasih banyak. Besok kita sambung lagi, dan waktu yang sama setiap pagi. Mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan, saling mengasihi, saling peduli, saling menopang, saling memperhatikan satu dan lain. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.